Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna juga buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan USKP. Materi ketiga mengenai PPh pasal 23. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan, dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi ketiga mengenai PPh pasal 23. Soal pertama, pada tanggal 11 Januari 2017, CV Amar, perusahaan yang bergerak dalam jasa pembukusan barang-barang untuk tujuan ekspor, menjadi rekanan PT Sejati. PT Sejati memberikan imbalan secara rutin kepada CV Amar. Atas pembayaran jasa pembukusan tersebut, A. Tidak terhutang PPh pasal 23 karena jasa pembungkusan tidak tercantum dalam PMK nomor 141-03-2015. B. Dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN bila tak ber-NPWP. C. Dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto termasuk PPN. D. Dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Jawaban atas pertanyaan di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-03-2015 tentang jasa pembungkusan adalah istilah lain dari jasa pengepakan secara substansi. Termasuk dalam jenis jasa lain yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah jasa pengepakan, di mana atas jasa tersebut pemberian jasa tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak PPN. Soal yang kedua, PPh pasal 23 menganut prinsip positive list. Artinya, hanya objek tertentu saja yang termasuk dalam objek PPh pasal 23. Selain tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang PPh kategori jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 diatur dalam PMK nomor 141-PMK.03-2015. Jenis jasa berikut termasuk kategori jasa yang merupakan objek PPh pasal 23, kecuali A. Jasa pengepakan, B. Jasa laundry, C. Jasa dubbing, D. Jasa drilling. Kita melihat dulu penjelasan jawabannya. Berdasarkan pertanyaan di atas, mengacu pada pasal PMK nomor 141-PMK.03-2015 yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 1 ayat 6 yang sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 bahwa jasa-jasa lain seperti contohnya jasa pengepakan, jasa dubbing, jasa drilling,
yang sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Jadi, jawabannya adalah B. Kecuali jasa laundry. Soal berikutnya. Berikut ini adalah saat terutang pemotongan PPh pasal 23 yang diatur dalam peraturan pemerintah, kecuali A. Saat jatuh tempo untuk transaksi sewa mobil. B. Saat pembayaran untuk transaksi dividen. C. Saat yang ditentukan dalam kontrak untuk transaksi royalti. D. Saat yang diputuskan dalam faktur untuk transaksi imbalan jasa manajemen. Kita melihat dulu untuk penjelasan jawabannya. Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dinyatakan saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran. Saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Saat disediakan untuk dibayarkan untuk dividen pada saat pembagian dividen diumumkan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham secara tahunan. Sementara untuk perusahaan go public ialah saat recording date atau pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Jadi, jawabannya adalah B. Saat pembayaran untuk transaksi dividen. Berikut ini merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan. A. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi. B. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. C. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur. D. Bagian laba yang diterima anggota dari firma, perkumpulan, dan kongsi. Saya berikan kembali untuk penjelasan jawabannya. Berdasarkan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang PPh dijelaskan, pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi, sudah jelas jawabannya adalah A. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Soal berikutnya, yang dikecualikan dari objek pemotongan PPh pasal 23 adalah A. Royalti. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. C. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. D. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima CV. Jawabannya adalah C. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. Penjelasan jawabannya.
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf F menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berdasar dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besar kenaikan tarif pemotongan untuk PPh pasal 23 adalah: A. 200%, B. 20%, C. 100%, D. 120%. Jawabannya adalah C. 100%. Saya akan menjelaskan jawabannya. Berdasarkan pertanyaan di atas mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 23, sebagaimana pada kasus di atas berhubungan atau ada suatu kaitannya dalam pasal 23 ayat 1A. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, angka 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Soal berikutnya, pada tanggal berapakah penyetoran PPh 23 paling lambat disetor? A. 20 hari setelah masa pajak berakhir, B. Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak, C. Akhir bulan dilakukannya pembayaran, D. Tanggal 15 bulan berikutnya. Jawabannya adalah B. Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan, dilakukannya pembayaran disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Pada tanggal 2 September 2016, PT XXX membayar royalti kepada Ibu Lia sebagai penulis buku sebesar 35 juta. Diketahui juga bahwa Ibu Lia telah memiliki NPWP. Berapakah pajak atas royalti tersebut? A. 5.100.000, B. 5 juta, C. 5.250.000, D. 5.500.000. Tarif dan objek PPh pasal 23 sama dengan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong PT XXX sama dengan 15% kali 35 juta sama dengan 5.250.000. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, pada tanggal berapakah penyetoran PPh pasal 23 masa September 2016 paling lambat disetor? A. Paling lambat 20 Oktober 2016. B. Paling lambat 10 Oktober 2016. C. Akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu 30 September 2016. D. 15 Oktober 2016. Penjelasan jawabannya adalah saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan sah terutang pajak. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi jawabannya adalah B. 10 Oktober 2016. Soal berikutnya, berikut ini yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah A. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. B. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. C. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. D. Jasa aktuaris. Penjelasan jawabannya adalah dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. Jadi jawabannya adalah A. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Bagaimana Sobat Bijak? Saya yakin materi soal jawab yang diberikan pasti sangat bermanfaat. Sobat Bijak dapat memberikan komen atau bisa bertanya langsung ke hotline chat kami. Sampai jumpa!